Halo Sobat BBX, bertemu lagi dengan saya Erik Gunawan. Di video kali ini saya mau menjelaskan mengenai sejarah asal mula perkembangan peer-to-peer lending dan konsep bisnis dari peer-to-peer lending. Nah, kalau kita melihat sejarah berkembangnya bisnis peer-to-peer lending ini dimulai dari Eropa, ya sekitar tahun 2005 awal itu berkembang di negara Inggris ya. Teman-teman bisa googling juga. Di situ ada sejarah kemunculan peer-to-peer lending, perusahaan peer-to-peer lending pertama kalau tidak salah namanya Zopa. Itu berkembang dari sana, kemudian terus berkembang sampai masuk ke Asia di Tiongkok terlebih dahulu, kemudian bertumbuh subur dan masuk ke Indonesia itu sejak tahun 2016. Peer-to-peer lending sendiri adalah aktivitas pinjam-meminjam, ya seperti kita ketahui. Nah, mereka termasuk institusi keuangan non-bank kalau di Indonesia, dan mereka ini seperti kalau teman-teman tahu marketplace ya, yang mempertemukan antara pemilik dana atau pendana kita sebut atau lender, nah dengan peminjam atau penerima dana atau borrower ya kita bisa sebut. Nah, peer-to-peer lending itu ada di tengah sehingga mereka hanya mempertemukan antara pendana dengan peminjam atau penerima dana. Nah, apa yang didapatkan dari peer-to-peer lending? Mereka hanya mendapat management fee ya atau administration fee. Itu konsep bisnisnya dari peer-to-peer lending. Sehingga teman-teman perlu tahu, jadi peer-to-peer lending itu bukan perusahaan yang memberikan pinjaman langsung kepada borrower, tapi dia hanya mempertemukan saja. Itu konsep bisnisnya, dan di tahun 2016 mulai masuk ya perusahaan peer-to-peer lending juga ada di Indonesia. Kemudian regulator dalam hal ini OJK terus mengatur. Tahun 2016 juga keluar namanya POJK nomor 77 tahun 2016. Nah, itu POJK yang sampai saat ini mengatur keberadaan bisnis peer-to-peer lending. Peer-to-peer lending ini melayani masyarakat-masyarakat yang non-bank atau yang belum tersentuh dengan bank. Nah, makanya potensinya sangat besar di Indonesia sendiri, sehingga kehadiran peer-to-peer lending ini diharapkan bisa membantu UMKM, membantu orang-orang yang belum terakses oleh bank atau institusi keuangan lainnya. Ya, jadi kita berharap institusi peer-to-peer lending ini bisa bertumbuh dengan sehat di Indonesia. Nah, kalau di Indonesia sendiri juga sudah ada asosiasi resmi yang ditunjuk OJK, yaitu adalah Asosiasi Fintech Pendanaan Indonesia, itu AFPI. Saat ini mayoritas yang sudah terdaftar dan berizin itu sudah tergabung di dalam AFPI ini, karena merupakan salah satu syarat juga untuk bisa mendapatkan tanda daftar dan berizin dari OJK. Nah, di Indonesia fintech ini diatur dan di bawah pengawasan OJK. Ya, saat ini sudah ada kurang lebih 150-an fintech ya. Saat ini dibagi menjadi fintech yang terdaftar dan berizin ya. Jadi sebelum mendapatkan tanda izin, fintech diberikan tanda daftar dan boleh beroperasi. Ya, jadi teman-teman jangan salah ketika teman-teman mau mendanai atau meminjam, pastikan peer-to-peer lending atau platform yang teman-teman mau danai itu sudah terdaftar dan berizin di OJK. Ya. Sekian penjelasan singkat saya. Sampai jumpa di video berikutnya.